Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Niela. Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal tes masuk apoteker. Langsung disimak saja yuk. Soal nomor 1. Aminoglikosida yang paling efektif untuk terapi Mycobacterium tuberculosis adalah pilihannya A. Neomycin, B. Streptomycin, C. Gentamicin, D. Amikacin, E. Tobramycin. Jawaban yang benar adalah semua jawaban termasuk golongan aminoglikosida. Namun, yang paling efektif untuk pengobatan Mycobacterium tuberculosis adalah B. Streptomycin. Perlu diingat lagi ya teman-teman. Aminoglikosida adalah antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis protein. Amikacin, gentamicin, dan tobramycin aktif terhadap bakteri gram-negatif dan juga aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan neomycin sangat ototoksik. Oleh karena itu, hanya digunakan secara topikal. Soal nomor 2. Efek samping utama antibiotik golongan aminoglikosida adalah pilihannya A. Hepatotoksik, B. Mual muntah, C. Kardiotoksik, D. Neurotoksik, dan nefrotoksik, E. Nefrotoksik dan ototoksik. Jawaban yang benar adalah efek samping utama dari antibiotik golongan aminoglikosida adalah E. Nefrotoksik dan ototoksik. Perlu diingat ya teman-teman, mual atau muntah bukan efek samping utama. Sedangkan kardiotoksik efek samping dari obat kemoterapi golongan antrasiklin. Neurotoksik dan nefrotoksik efek samping utama dari polymyxin B. Soal nomor 3. Penggunaan chloramphenicol dikontraindikasikan pada bayi karena pilihannya A. Stimulasi sumsum tulang belakang, B. Fototoksitas, C. Pewarnaan gigi, D. Gray baby syndrome, E. Alopecia. Jawabannya adalah D ya, Gray baby syndrome. Antibiotik chloramphenicol tidak boleh diberikan pada neonatus atau bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari karena menyebabkan Gray baby syndrome. Sedangkan pewarnaan pada gigi merupakan kontraindikasi pada anak usia di bawah 12 tahun pada pemberian antibiotik golongan tetrasiklin. Tetrasiklin dideposit di jaringan tulang dan gigi yang sedang tumbuh atau terikat pada kalsium, sehingga timbul perubahan warna pada gigi. Soal nomor 4. Suatu perusahaan akan menggunakan daun sembung untuk diproses menjadi salah satu komposisi kapsul untuk mengobati diabetes. Pada proses simplisia, daun segar akan dikeringkan menggunakan oven. Suhu yang sebaiknya digunakan untuk mengeringkan simplisia adalah pilihannya A. 20-30 derajat Celcius, B. 30-50 derajat Celcius, C. 60-70 derajat Celcius, D. 70-80 derajat Celcius, E. 80-90 derajat Celcius. Jawabannya adalah B. 30-50 derajat Celcius. Soal nomor 5. Seorang pasien mendapatkan obat sulfonamida topikal untuk mencegah infeksi pada luka bakar yang dialaminya. Sulfonamid berikut yang dapat digunakan untuk indikasi di atas adalah pilihannya A. Sulfadoxin, B. Sulfadiazin, C. Sulfasalazin, D. Sulfisosazol, E. Ag. Sulfadiazin. Jawabannya adalah E. Perak sulfadiazin. Perak sulfadiazin sebagai bakterisidal mampu mencegah atau mengatasi infeksi dengan baik, digunakan untuk terapi infeksi luka bakar. Soal nomor 6.
Seorang staf R&D membuat suspensi ibuprofen. Ternyata pada suspensi yang dibuat terbentuk caking. Hal ini merupakan bentuk ketidakstabilan suspensi yang disebabkan oleh pilihannya A. Koalesensi, B. Flokulasi, C. Deflokulasi, D. Perubahan fase, E. Sedimentasi. Jawabannya adalah C. Deflokulasi. Kita perlu ingat lagi ya teman-teman. Ketidakstabilan pada suspensi diantaranya adalah flokulasi dan deflokulasi. Partikel terflokulasi adalah terikat lemah, cepat mengendap, mudah tersuspensi kembali, dan tidak membentuk cake. Sedangkan deflokulasi, partikel mengendap perlahan, dan akhirnya membentuk sedimen dan terjadi agregasi yang selanjutnya terbentuk cake yang keras, dan sukar tersuspensi kembali. Soal nomor 7. Emulsi merupakan sediaan cair yang termodinamika tidak stabil. Ketidakstabilan emulsi merupakan salah satu kerugian dari sediaan emulsi. Peristiwa ketidakstabilan emulsi di mana pada emulsi yang terbentuk terjadi perubahan tipe emulsi dan tidak dapat membentuk emulsi kembali atau irreversible. Disebut dengan pilihannya A. Creaming, B. Coalescence, C. Demulsifikasi, D. Flokulasi, E. Inversi fase. Jawabannya benar adalah, kita bahas dulu ya ketidakstabilan emulsi teman-teman. Ketidakstabilan emulsi yang pertama, creaming. Creaming adalah kerusakan emulsi secara etestika. Terjadi karena pada zat terdispersi memiliki bobot jenis yang lebih besar dengan pendispersinya. Emulsi terpisah menjadi dua lapisan. Kerusakan ini bersifat reversibel, dapat diatasi dengan pengocokan. Yang kedua, coalescence, yaitu pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak berkoalesensi atau menjadi fase tunggal yang memisah. Yang ketiga, inversi fase, yaitu berubahnya tipe emulsi dari air dalam minyak menjadi minyak dalam air, begitu sebaliknya. Hal ini bersifat irreversibel. Yang keempat, flokulasi, yaitu kerusakan terjadi akibat lemahnya gaya tolak-menolak antara tetes-tetes terdispersi. Hal ini dapat diatasi dengan pengocokan. Sedangkan demulsifikasi adalah pemecahan emulsi menjadi minyak dan air dengan menurunkan stabilitas emulsi. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Inversi fase. Soal nomor 8. Seorang pasien mendapatkan obat sulfonamida oral yang dikombinasikan dengan pirimetamin untuk mengobati penyakit malaria falciparum yang dialaminya. Sulfonamid berikut yang digunakan untuk indikasi di atas adalah pilihannya A. Sulfadoxin, B. Sulfadiazin, C. Sulfasalazin, D. Sulfisoxazol, E. Sulfametoxazole. Jawabannya adalah A. Sulfadoxin. Kombinasi sulfadoxin dan pirimetamin masih digunakan untuk pengobatan malaria falciparum di daerah yang belum tersedia obat kombinasi artesunat dan amodiaquin. Soal nomor 9. Alkaloid umumnya bersifat basah karena mengandung unsur A. N primer, B. N sekunder, C. N tersier, D. N kuartener, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Atom N dapat berupa amin primer, sekunder, maupun tersier, di mana tingkat kebasahan dari alkaloid ini tergantung dari struktur molekul dan gugus fungsionalnya. Soal nomor 10. Suatu perusahaan obat tradisional akan membuat sediaan fitofarmaka yang komposisinya terdiri dari beberapa simplisia, pengawet, dan pewarna. Pewarna berikut yang tidak diperbolehkan pada sediaan obat tradisional adalah
Pilihannya A. Karmin, B. Klorofil, C. Riboflavin, D. Rodamin, E. Kuning ponce. Jawabannya adalah D. Rodamin. Rodamin B dan methyl yellow merupakan pewarna tekstil dan tidak termasuk pada bahan tambahan pangan. Tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239 Permenkes per 5/85 tentang zat warna tertentu sebagai bahan berbahaya. Dan perlu diketahui rodamin dapat menyebabkan kanker. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita jumpa lagi di part 2. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.